Udah. Oke. Siap ya? Bismillah. Oke. Action. Hak asasi manusia dalam perspektif umum adalah bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak ini mesti dijunjung tinggi, mesti dihormati, mesti dilindungi oleh hukum, ya, oleh negara, bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Hak asasi manusia juga bisa dibatasi oleh undang-undang di tempat tersebut, di daerah tersebut, dan hak asasi manusia juga bergantung kepada adat dan budaya setempat. Kalau dalam perspektif Islam, HAM itu pada hakikatnya sudah ada sejak manusia itu ada. Sejak dia lahir udah ada hak asasi manusianya. Di antara sekian banyak dalil yang berbicara tentang HAM, kita bisa lihat di Quran surah Al-Maidah salah satunya, ayat 32. Di sana Allah menerangkan bahwasanya nyawa itu mesti dijaga betul-betul. Tidak boleh sembarangan membunuh orang lain. Artinya apa? Di situ ada hak asasi manusia, ya kan? Hak hidup. Nah, kalau kita turunkan di situ. Khutbatul wada, khutbah terakhirnya Rasulullah menjelang beliau wafat itu, beliau sampaikan dururiyat al-khams. Jadi 5 hak asasi manusia yang paling dominan. Nah, 5 hal inilah yang menjadi dasar turunan HAM yang ada pada saat ini. Nah, 5 itu apa dia? Yang pertama adalah hak berupa perlindungan terhadap jiwa, hifdzun nafs. Untuk apa? Untuk menjaga nyawa. Untuk menjaga nyawa. Disitulah nanti turunannya hak untuk hidup, gitu kan? Hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapat perlakuan yang layak. Yang kedua adalah hak perlindungan terhadap keyakinan, hifdzud din. Islam itu mengajarkan untuk menghormati siapa saja, walaupun dia bukan Islam, selagi dia tidak membenci kaum muslimin, ya kan? Maka jangan kita mengganggu dia walaupun dia bukan Islam. Yang ketiga, hak berupa perlindungan terhadap akal, terhadap pikiran, hifdzul aql. Nah, makanya dalam Islam tuh diharamkan khamar, diharamkan narkoba, untuk menjaga pikiran seseorang itu, untuk menjaga kewarasan seseorang itu. Nah, nanti makanya turunan-turunannya tuh misalnya hak mendapat pendidikan, gitu kan, hak kebebasan berpendapat, itu turunannya tuh. Mulainya dari mana? Mulainya dari perlindungan terhadap akal pikiran. Yang keempat adalah hak perlindungan terhadap harta, hifzul mal. Allah melarang kita kaum muslimin ini untuk mengambil yang bukan haknya, mengambil sesuatu dengan cara yang batil, yang salah, begitu. Turunan dari hifzul mal itu termasuklah di situ hak mendapat pekerjaan, hak mendapat gaji yang layak, nah, gitu. Yang terakhir, yang kelima adalah hak untuk berkeluarga dan mendapatkan keturunan, hifzun nasl. Nah, makanya dalam Islam itu dilarang berpacaran, dilarang berzina, dilarang melakukan pemerkosaan dan tindakan asusila lainnya. Kenapa? Untuk menjaga keturunan itu. Kalau orang lewat zina, lewat LGBT itu kan banyak penyakit-penyakit menular seksual itu, HIV, AIDS dan lain sebagainya itu. Makanya Islam mengangkat di situ untuk menjaga orang itu. Nah, jadi salah orang kalau ngomong ini LGBT hak manusia segala macam. Mau sakit emangnya? Lewat situ itulah penyakit seksual tuh menyebar. Makanya Islam melarang. Lah kok ini malah mengatakan kenapa dilarang ini, hak ini? Mau sakit gitu. Jangan kita hanya sibuk menuntut hak asasi manusia, tapi kita lupa melakukan kewajiban kita. Undang-undang yang mengatur HAM atau hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 23 September tahun 1999. Perihal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pelanggaran HAM biasa, dan yang kedua ada pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang biasa atau yang biasa dikatakan ringan ini, dia pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa manusia, seperti halnya perampokan, pencurian,
penganiayaan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan sebagainya. Kemudian ada juga pelanggaran HAM yang berat, yang dimana dia mengancam daripada nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, perbudakan, penyanderaan, genosida, kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan lain sebagainya. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di kampus merujuk pada tindakan atau kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip HAM di lingkungan perguruan tinggi. Pelecehan seksual juga merupakan bentuk pelanggaran HAM yang kerap kali terjadi di lingkungan kampus atau di lingkungan mahasiswa. Musibah dan duka yang dialami 3 mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atau UII membuat ketua dan panitia grade camping Diksar di Gunung Lawu siap bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, panitia juga menyampaikan duka cita mendalam dan permintaan maaf. Rekonstruksi kasus penganiayaan dalam Diksar Mapala UII Yogyakarta yang melibatkan 2 tersangka M. Wahyudi dan Angga Septiawan digelar di beberapa titik di Desa Tlogo Dringo, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin siang. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights, sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 4 dan 9 UU 39 tahun 1999 tentang HAM, serta pasal 6 ayat 1 Kovenant Internasional hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi melalui UU 12 tahun 2005. Itu kan mereka secara langsung menyiksa orang itu sampai-sampai meninggal. Berarti kan mereka melanggar apa yang menjadi undang-undang di pasal 28A, hak untuk hidup. Nah, mereka bunuh mereka, ya kan, orang itu. Hak untuk tidak disiksa, mereka siksa dengan ospek yang mungkin berlebihan. Nah, disitulah letak kesalahannya, letak melanggar hukumnya. Memang seyogianya mungkin ya ada orang berpikir ini ospek meningkatkan mental, kekuatan segala macam. Iya, betul lah tuh. Tapi tidaklah pula sampai kita berlebihan. Kalau udah meninggal gitu orang cemana? Bisa balik ke nyawa dia lagi, tak bisa kan? Nah itu, jadi secukupnya saja, sewajarnya saja. That's all by us. See you next time and Assalamualaikum.